Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarya Kecantika dengan NIM 100212182328035. Saya dari Prodi Gizi Angkatan 2023 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai proses fermentasi pada yogurt. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu fermentasi. Jadi, proses fermentasi itu apa sih? Fermentasi merupakan proses perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Oleh karena itu, makanan fermentasi ini dapat didefinisikan sebagai bahan makanan yang telah diolah oleh mikroorganisme baik, seperti bakteri, yeast, dan juga mold, yang menggunakan berbagai enzimnya seperti enzim amilase, protease, dan juga lipase untuk memecah karbohidrat, protein, dan juga lemak menjadi berbagai komponen yang lebih sederhana sehingga bahan makanan ini itu memiliki aroma, cita rasa, dan juga tekstur yang lebih disukai oleh manusia. Nah, setelah kita mengetahui apa itu proses fermentasi, kita lanjut nih ke produk yang menggunakan proses fermentasi ini. Salah satunya adalah yogurt. Siapa sih yang nggak tahu apa itu yogurt? Yogurt merupakan produk susu fermentasi yang terbentuk karena adanya bakteri yang memecah gula pada susu, yaitu laktosa menjadi asam laktat. Nah, salah satu bakteri asam laktat yang berperan pada pembuatan yogurt ini adalah Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus. Nah, proses fermentasi ini dapat mengubah susu menjadi produk yang lebih kental dengan rasa yang asam. Asam laktat sendiri itu dapat bersifat untuk mengawetkan makanan sehingga pH yang rendah ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, pembusuk, serta mikroorganisme penghasil racun yang akan mati. Fungsi dari bakteri probiotik yang terdapat dalam yogurt adalah kemampuannya dalam membunuh bakteri jahat yang terdapat dalam saluran pencernaan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam 3 kriteria dalam menentukan yogurt yang baik. Yang pertama adalah dengan konsistensinya. Konsistensi yogurt yang baik itu adalah memiliki tekstur yang kental dan juga lembut. Yang kedua adalah dengan rasa dan aroma yogurt. Rasa dan aroma yogurt yang baik itu harus memiliki rasa yang seimbang antara asam dan juga manis, serta memiliki aroma yang menyenangkan. Yang ketiga adalah dari kandungan nutrisi yogurt. Kandungan nutrisi yogurt yang baik itu harus kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan juga probiotik yang penting bagi kesehatan pencernaan dan juga sistem kekebalan tubuh. Nah, setelah kita mengetahui kriteria dari yogurt yang baik itu gimana, kita jadi pengen tahu juga nggak sih bagaimana cara membuat yogurt yang baik? Nah, membuat yogurt ini tuh dapat dikatakan mudah ya teman-teman, kita hanya melalui 4 tahap aja. Yang pertama adalah tahap pasteurisasi, di mana pada tahap pasteurisasi ini dilakukan untuk membunuh mikroba patogen dan juga mikroba pembusuk sehingga kualitas dan juga keamanan produk ini tuh dapat dipertahankan. Selain itu, pasteurisasi juga berfungsi untuk mendenaturasi protein susu dengan mengubah struktur proteinnya sehingga meningkatkan gelasi dan juga kepadatan produk yogurt yang akan dihasilkan nantinya. Pasteurisasi ini tuh dapat dilakukan pada suhu 185 derajat Fahrenheit atau setara dengan 85 derajat Celcius selama 30 menit. Atau jika menggunakan suhu 203 derajat Fahrenheit atau setara dengan 95 derajat Celcius itu hanya dapat menggunakan waktu selama 10 sampai dengan 20 menit saja. Nah, selanjutnya pada tahap kedua adalah tahap pendinginan dan juga inokulasi. Pada tahap pendinginan, susu ini didinginkan pada suhu 107 sampai dengan 110 derajat Fahrenheit atau setara dengan 41 sampai dengan 43 derajat Celcius. Di mana kita menggunakan suhu ruang karena jika menggunakan suhu yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan kematian pada bakteri starter yang akan digunakan atau diinokulasikan nantinya. Nah, setelah susu sudah mencapai suhu yang sudah diinginkan atau setara dengan 41 sampai dengan 43 derajat Celcius, maka bakteri starter atau bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus ini dapat ditambahkan pada susu dengan masing-masing 1% dan juga 3%. Selanjutnya, yang ketiga adalah tahap inkubasi, di mana setelah inokulasi, susu ini dimasukkan ke dalam wadah yang steril dan juga diinkubasi dalam inkubator pada suhu 110 derajat Fahrenheit atau setara dengan 43 derajat Celcius. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tahap penyimpanan, di mana yogurt ini sebaiknya disimpan pada lemari es pada suhu 40 derajat Fahrenheit atau setara dengan 4 derajat Celcius untuk menghentikan proses fermentasi. Pengolahan susu menjadi yogurt akan meningkatkan masa simpan menjadi 2 sampai dengan 3 minggu.
Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan dari proses fermentasi pada yogurt, di mana kita dapat melihat ya di sini gambar dari reaksi kimia pada proses fermentasi pada yogurt. Nah, fermentasi karbohidrat oleh Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus ini dengan mengubah karbohidrat menjadi glukosa, yang kemudian glukosa ini difermentasi melalui jalur heksosadifosfat untuk memproduksi asam laktat sebagai produk utama dan juga asam organik lainnya. Nah, asam-asam organik ini yang dihasilkan menyebabkan pH susu menjadi rendah. Semakin banyak sumber gula yang dimetabolisme, maka semakin banyak juga asam organik yang dihasilkan, maka pH dari susu juga akan semakin rendah. Jadi sebaiknya seberapa lama sih kita ini harus menfermentasi yogurt? Nah, proses fermentasi pada yogurt ini disarankan berkisar 6 sampai dengan 12 jam saja, dimana selama fermentasi ini, bakteri ini akan menggunakan laktosa untuk menghasilkan asam laktat, dimana asam laktat sendiri akan menurunkan pH pada susu sampai dengan di bawah 4,6. Semakin lama fermentasi yogurt itu akan berpengaruh pada rasanya, di mana hal ini itu berkaitan dengan bakteri asam laktat yang melakukan fermentasi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan laktat, sehingga meningkatkan kadar asam laktat dalam yogurt, di mana semakin lama waktu fermentasi, maka produksi asam laktat pun akan semakin tinggi, sehingga rasa yogurt ini akan menjadi lebih asam. Nah, seperti yang kita ketahui, terdapat 2 bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasi yogurt. Nah, yang pertama adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus, di mana bakteri Lactobacillus bulgaricus ini dapat menghasilkan senyawa asetaldehid yang memberikan aroma khas pada yogurt. Yang kedua adalah Streptococcus thermophilus, di mana Streptococcus thermophilus ini itu berperan dalam pembentukan cita rasa dalam yogurt. Nah, di sini terdapat 4 faktor yang dapat diperhatikan untuk meminimalisir kegagalan dari hasil yogurt yang akan dibuat nanti. Yang pertama adalah suhu pada saat pasteurisasi. Pastikan suhu tetap terjaga di rentang suhu pasteurisasi dan pastikan untuk terus mengaduk susu agar tidak terjadi kerusakan pada susu. Yang kedua adalah suhu pendinginan. Pastikan suhu sudah optimum untuk pertumbuhan bakteri starter, baru setelahnya bakteri dicampurkan ke dalam susu. Yang ketiga adalah pada saat fermentasi, di mana suhu dan waktu fermentasi ini harus dilakukan secara tepat. Jika suhu yang digunakan ini terlalu rendah, maka bakteri yang berkembang biak itu akan lambat, bahkan cenderung tidak sama sekali. Sementara jika suhu ini terlampau tinggi, maka bakteri akan bisa rusak atau mati. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kebersihan alat. Pastikan alat yang digunakan ini sudah steril untuk meminimalisir pertumbuhan bakteri patogen yang dapat menghambat proses fermentasi. Setelah tahap inkubasi dan juga susu sudah mengalami pengasaman, maka yogurt sudah dikatakan sudah jadi. Yogurt dapat dikemas dalam bentuk plain yogurt atau sudah ditambah dengan gula agar rasanya tidak terlalu asam, atau perisa atau pewarna agar lebih menarik. Nah, kemasan yogurt ini itu dapat berupa gelas atau cup plastik atau botol yang sudah kedap udara, dan penyimpanan yang disarankan itu dalam lemari es dengan suhu 40 derajat Fahrenheit atau setara dengan 4 derajat Celcius untuk menghentikan proses fermentasi. Nah, pengolahan susu menjadi yogurt ini tuh akan meningkatkan masa simpan sampai dengan 2 sampai dengan 3 minggu. Nah, gimana? Menarik kan proses fermentasi dari yogurt ini? Mungkin cukup dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.